Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai. Dan kali ini kita kembali di Renungan Pagi pada hari Kamis tanggal 23 November tahun 2023. Selamat pagi Indonesia, selamat dini hari di Eropa, dan juga selamat malam di Amerika ya. Sekarang lagi Thanksgiving ya. Selamat Thanksgiving ya. Thanksgiving untuk Bu Heni yang ada di Amerika. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai terlebih dahulu dengan berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan sepanjang hari ini sehingga kami dipertemukan kembali di Zoom meeting pada kesempatan kali ini untuk berbagi, sharing, dan membaca firman-Mu yang nanti akan diberikan renungan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Dedi Kurniawan. Ya Tuhan, mampukan beliau untuk membimbing kami, jaga beliau selalu ya Tuhan, agar apa yang firman yang beliau sampaikan bisa menjadi rema dalam hidup kami. Berkait juga beliau serta keluarga beliau untuk menjadi selalu menjadi hamba-Mu, menjadi penyembah-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Oke, mari kita akan buka acara kita dengan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Murni. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini.
menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Amin, Amin. amin ya. Semoga kita juga seperti lagu tadi ya, selalu dijamah oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya. Oke, kita langsung serahkan acara kita ke hambanya, Pak Dedi, silahkan. Ya baik Pak, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan lewat YouTube pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara berada. Saya percaya tangan Tuhan menyertai dan menolong setiap kita. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Renungan kita adalah menjadi penyembah yang benar atau true worshiper, saudaraku ya. Menjadi penyembah yang benar, penyembah yang sejati. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal penyembahan, maka penyembahan itu identik dengan cara seseorang ya, itu datang kepada Tuhan dan meletakkan dirinya di bawah kaki Tuhan, saudara. Nah, kekristenan itu adalah tidak lepas daripada penyembahan. Jadi kalau kita melihat bahasa-bahasa yang tertulis dalam Alkitab, baik itu di PL, di PB, kita banyak sekali menemukan kata-kata tentang menyembah, saudara ya. Nah, ketika kita menyembah di sana, ya, saudara bisa temukan kata-kata di dalam bahasa Perjanjian Lama, Yosua 7 ayat yang 6, saudara bisa temukan kata syaha di sana. Ya, kemudian di Perjanjian Baru di dalam kitab Lukas, saudara juga bisa temukan tentang kata proskuneo ya, Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-8, proskuneo. Nah, kekristenan ini artinya adalah berbicara soal penyembahan, saudara. Abraham pertama kali ya itu datang kepada Tuhan ketika dia akan mempersembahkan anaknya Ishak. Ya, ketika dia akan mempersembahkan anaknya Ishak, dia berkata kepada bujangnya, kami akan sembahyang. Ya, sembahyang itu berbicara tentang bagaimana cara mereka menyembah. Ya, seseorang mendatang kepada Tuhan yang ia kenal dan memberikan penyembahan di dalam hidupnya dia kepada Sang Pencipta. Ya, digunakan kata worship pertama kali itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Nah, Bapak Ibu, kita harus belajar dan kita mesti mengerti bahwa ketika kita menyembah, maka syarat yang utama, yang pertama adalah kita harus mengenal dulu siapa yang kita sembah. Begitu. Jadi kita bukan artinya menyembah kepada yang tidak jelas begitu. Identitas kealahannya itu tidak pernah kita tahu. Tidak demikian. Ya. Kekristenan itu bukan bicara soal ritual. Ritual-ritual agama gitu. Ritual-ritual yang dikaitkan dengan budaya-budaya atau kepercayaan-kepercayaan nenek moyang begitu. Nah, tetapi kekristenan itu berbicara tentang mengenal Allah yang benar, kemudian kita imani Allah tersebut ya, dan kemudian kita memberikan penyembahan. Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata bahwa kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan sebagai persembahan yang sejati, saudara. Berarti dalam diri kita mempersembahkan hidup kita untuk kita ngapain? Untuk kita memberi hidup kita buat Tuhan. Bukan sekedar untuk kita memberi hidup kita kepada Tuhan, artinya kita dituntun oleh Tuhan, tetapi kita juga melakukan sebuah penyembahan, memberikan hidup kita dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan. Nah, inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain, saudara. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa di dalam kita lihat lagu-lagu yang seringkali kita naikkan termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Murni bahwa
Lagu itu juga berbicara tentang ekspresi sikap hati kita ketika kita datang menyembah kepada Tuhan. Makanya selalu saya ingatkan kepada kita semua nih, sahabat-sahabat saya yang ada di gereja juga, atau dimanapun ya, saya diberikan kepercayaan untuk melayani, bahwa kalau kita sedang ada di dalam hadirat Tuhan, kita sedang ada di dalam pujian penyembahan, langkah yang pertama adalah berbicara tentang bagaimana sikap hati kita yang memberikan penghormatan kepada Tuhan. Begitu. Jadi bukan sekedar ekspresi-ekspresi yang biasa-biasa saja. Tidak, saudaraku. Saudara tolong siapkan hati saudara ketika akan dimulai suatu penyembahan, begitu ya. Saudara harus fokus. Ya, saudara tidak usah pikirkan segala sesuatu yang lain. Karena penyembahan itu bicara soal hati, bukan pikiran. Ya, jangan mainkan pikiran begitu. Saya tahu, saya mengerti. Ketika orang sedang memuji menyembah Tuhan, dia sedang menghadapi masalah, dia sedang menghadapi pergumulan. Saya mengerti dan saya memahami. Tetapi ketika kita sedang mau masuk di dalam hadirat Tuhan nih, ketika kita mau menyembah Tuhan, ya, lakukanlah penyembahan itu dengan sungguh-sungguh. Saudara tidak usah terfokus dengan hal-hal yang ada di luar. Saudara jangan berfokus kepada masalah yang sedang terjadi. Tetapi fokus saudara adalah bagaimana sekarang ekspresi kita menyembah Tuhan. Seperti apa ekspresi kita? Ada banyak ekspresi yang ditunjukkan oleh orang ketika dia menyembah Tuhan. Boleh nggak Pak kita menangis? Oh boleh, kita merasakan hadirat Tuhan yang begitu tenang, indah, damai sejahtera. Kita merasakan satu kedamaian yang kita nggak dapatkan di tengah-tengah pergumulan permasalahan kita. Lantas kita bersyukur dan kita menangis begitu. Mengeluarkan ekspresi sukacita kita yang besar di hadapan Tuhan. Seakan-akan kita merasakan bahwa betapa indahnya gitu ketika ada bersama dengan Tuhan. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita merasakan satu kedekatan luar biasa, satu hubungan di dalam alam roh yang begitu dekat dengan Tuhan. Ketika kita menyembah, saudaraku, maka ini sangat baik. Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Kita berkata dia adalah yang menjadi perantara kita dengan Bapa. Saudara, ketika kita sedang menyembah, koneksi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu terbangun begitu bagus dengan Tuhan. Saudara. Makanya ayo saudaraku, ketika kita menyembah, hormati kehadiran Allah di sana. Ketika kita sedang memuji, bahkan termasuk kita lewat praise juga sekalipun, Bapak Ibu ya, itu bukan berarti penyembahan tingkatnya lebih tinggi, tidak. Praise itu termasuk di dalam penyembahan. Jadi makanya disebut dengan pujian penyembahan. Nah sekarang saya ingin mengajak kita semua, ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Maka kita sedang membawa hidup kita, membawa diri kita menjadi seorang penyembah yang sejati. Nah, oleh sebab itu hormati. Ya, jangan ketika ada penyembahan, ya, saudara pikirannya kemana-mana, begitu ya. Saudara tidak fokus, begitu ya. Saudara pikirkan sesuatu, begitu. Kemudian saudara juga merasakan bahwa, aduh, masalah terlalu kuat, sehingga tidak mau ekspresi untuk menyembah itu keluar dengan secara secara ketulusan begitu dalam diri saudara. Nah, ini nggak boleh, saudara. Hormati ketika kita sedang masuk di dalam worship, maka beri yang terbaik buat Tuhan. Karena itu berbicara bukan tentang worship leader, bukan berbicara tentang satu tim musik yang bagus, bukan. Tentang satu menara doa yang dimana jumlah pendoanya begitu banyak. Bukan itu. Tetapi berbicara tentang bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah lewat pujian penyembahan itu. Hadir di tengah-tengah kita. Dia merangkul kita, dia memeluk kita, bagaikan seorang bapak kepada anaknya. Nah, ini satu hubungan kedekatan yang luar biasa kita dapatkan lewat worship, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara. Mari Bapak Ibu fokus kepada Alkitab yang Bapak Ibu baca, baik itu lewat gadget, lewat handphone, ya, lewat iPad saudara, atau lewat Alkitab yang saudara pegang. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, ya. Nah, tempat penyembahan orang Samaria itu adalah di Gunung Gerizim, jadi di atas gunung, saudara. Kemudian ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Ya, ternyata Tuhan Yesus ada di gunung, di mana gunung itu adalah menjadi pusat penyembahan daripada orang-orang Samaria. Orang-orang keturunan Yahudi, orang Yahudi yang kawin campur, saudaraku, ya, bukan Yahudi yang asli begitu. Nah, kemudian dikatakan bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, kota tua Yerusalem, ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
kata Tuhan Yesus. Dia tahu nih, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Saatnya akan datang. The next dan sekarang nih ya. Dia berbicara tentang konsep sekarang dan konsep yang akan datang begitu. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam siapa itu? Dalam Yesus ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ya, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, menyembah di dalam roh dan kebenaran begitu. Allah itu roh katanya. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Diulangi lagi dua kata ini, roh dan kebenaran, saudara. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu. Berarti dia dengar nih, karena dia belajar. Ya, dia tahu di dalam kitabnya ada ditulis tentang hal itu. Kenapa kita bisa tahu itu? Kesaksiannya dia. Aku tahu dia bilang bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Oh, ternyata orang Samaria juga percaya akan kehadiran Mesias begitu. Dan mereka pun menunggu kedatangan Mesias begitu. Ayat yang ke-26 kata Yesus padanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Sampai demikian ayat firman Tuhan, saudaraku. Saudara perhatikan ayat 23 dikatakan bahwa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, bukan menyembah Bapa ya dengan cara-cara ritual. Datang mempersembahkan dengan membawa bunga begitu ya. Datang mempersembahkan dengan memberikan pengorbanan hewan begitu. Datang kepada Tuhan ya ke satu tempat begitu. Kemudian memberikan sujud sembah begitu. Tidak seperti itu, tetapi kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Kita harus mengenal dulu siapa Tuhan kita. Alkitab ya, nanti kita akan lihat ya, Alkitab itu menulis bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya. Nah, tetapi yang mesti kita mengerti bahwa kalau kita beriman kepada Bapa di dalam sorga, maka kita tahu bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dari mana kita bisa tahu? Dari setiap firman yang kita baca. Ya, dari mana dia menyatakan dirinya. Dia melakukan karyanya, kemudian dia memberikan pertolongan-pertolongan yang nyata begitu kepada orang-orang yang dia pilih atau kepada umatnya begitu, saudara. Kita bisa membaca di dalam kitab Kejadian begitu banyak cara-cara Tuhan menolong dan melindungi serta menjaga umatnya, saudara. Nah, inilah salah satu yang harus kita pahami bahwa kita sedang mengenal Allah yang hidup, begitu. Nah, kembali saudaraku, ada satu penekanan yang dua kali diulang di ayat 23 dan 24, bahwa ayat ke-24 dengan sangat jelas sekali. Dikatakan bahwa Allah itu roh, wujudnya roh dia, ya. Dan barang siapa menyembah dia, barang siapa itu termasuk saudara dan saya. Waktu kita menyembah dia, maka haruslah, ini kata harusnya ya, berarti sesuatu yang wajib begitu ya, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu dia. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Setiap firman yang kita baca. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Nah, kita harus menghidupi itu di dalam iman percaya kita, saudara. Nah, inilah yang membedakan itu. Nah, makanya satu kali, saudaraku ya, saya pergi berkaitan dengan tugas dan pekerjaan saya pada waktu itu, ada di Pulau Sumba Timur waktu itu, saudaraku ya. Saya biasa kalau saya cari sapi waktu itu, saya pergi sampai ke pelosok-pelosok kampung ya. Jadi saya masuk ke satu daerah-daerah yang memang ada perkampungan cukup jauh memang dari kota di sana. Dan kepercayaan mereka adalah kepercayaan Marapu, saudara. Jadi kepercayaan Marapu itu apa, Pak? Jadi kepercayaan Marapu itu adalah kepercayaan yang masih penduduknya percaya kepada kekuatan-kekuatan alam begitu ya. Mirip dengan Jepang. Jepang juga begitu. Jepang juga masih banyak yang animisme. Walaupun ada beberapa mereka juga Shinto, tetapi juga tidak bisa lepaskan daripada kekuatan-kekuatan penyembahan terhadap alam begitu ya. Salah satunya mungkin pohon yang ada di Jepang. Ternyata di Sumba juga sama, mirip begitu. Jadi ada pohon-pohon yang memang disembah, yang dipercayai itu mendatangkan kekuatan. Saya ingat ada beberapa hal ya, dalam istilah bahasa Sumba pada waktu itu. Karena anak-anak buah saya adalah anak-anak buah yang memang kebanyakan dari Sumba, walaupun dari ada beberapa daerah lain ya, seperti dari Sabu, ya Pulau Sabu, tapi kebanyakan adalah dari Pulau Sumba sendiri. Ya, kebanyakan dari ada Sumba Timur. Dan mereka juga ada yang beberapa dulu latar belakangnya adalah kepercayaan daripada Marapu. Nah, satu kali saudara, saya datang ke satu daerah itu, satu kampung. Waktu cari sapi itu saya disambut oleh seorang bapak tua. Jadi bapak tua ini duduk dengan pakai kacamata hitam begitu ya, tanpa menggunakan baju atasan begitu, celana pendek. Kemudian sambil makan pinang ya, siri pinang gitu. Ya, satu kali saya disambut dengan siri pinang pada waktu itu, jujur saja pada waktu itu saudara, saya nggak pernah memang. Saya di Jakarta ini kan memang nggak pernah coba ya siri pinang.
tapi sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada satu budaya tentunya, saya ambil itu. Saya coba siripina, walaupun agak pahit awalnya saya makan itu, tapi enggak apa-apa begitu kan, demi satu hubungan yang baik ya, satu penghormatan kepada saudara kita yang punya budaya yang berbeda begitu. Nah, satu kali saya lihat ada sebuah tonjolan batu di tanah, Saudara. Kemudian manajer saya bilang, "Pak, jangan diinjak itu." Nah, waktu dia bilang jangan diinjak itu saya tahu, berarti ini ada sesuatu yang tidak boleh dilanggar begitu. Singkat cerita saya tidak bicara dan tidak tanya dia pada waktu itu, tetapi saya akan tanyakan nanti setelah perjalanan menuju pulang nih biasanya gitu. Kami kan suka ngobrol-ngobrol begitu ya. Nah, kemudian singkat cerita kami ngobrol pada waktu itu dengan bapak tua ini, dan setelah itu selesai, kami dapatkan beberapa ekor sapi di daerah itu. Nah, ketika saya masuk ke satu daerah yang kedua, tiba-tiba ada pohon yang dipagari, saudara. Ada pohon yang dipagari. Karena saya nolak orangnya, saudaraku ya. Masuk ke satu daerah, lihat pohon itu besar sekali pohonnya. Jadi ada keinginan saya untuk narsis. Kalau sekarang narsis ya, istilahnya begitu. Sebenarnya udah lama istilah narsis itu. Saya akhirnya pengen foto, karena nggak dapatkan kan. Selama di Jakarta ini pohon sebesar itu tuh nggak ada. Amat sangat susah, sudah tidak ada lah di Jakarta pohon besar begitu. Jadi saya buka tangan saya selebar-lebarnya, itu tidak bisa kepeluk itu pohon. Besar sekali, ya ampun itu pohon. Saya bilang, wah ini bagus sekali, indah sekali ini. Mungkin ratusan tahun ini usianya. Gitu. Lantas saya lihat, saya kagumi itu pohon. Saya lihat itu akarnya sudah mulai mumbul keluar dari tanah. Besar sekali akarnya begitu. Nah, lantas ada di bawah ketika saya lihat itu, ada di batang pohon, ada dibikin sebuat seperti lubang begitu, saudara. Seperti dibuat lubang. Nah, satu kali saya nggak tahu, saudara. Satu kali saya nggak tahu, saya foto-foto, ada gerakan kaki saya itu yang kurang sopan begitu. Lantas waktu saya foto begitu, manajer saya lihat. Lalu manajer saya bilang, waduh Pak, celaka Pak, celaka Pak. Dia bilang, aduh Bapak, katanya dia bilang, aduh Pak, saya nggak berani Pak, saya nggak berani. Dia bilang begitu. Wah, kelihatan panik begitu. Wajahnya tuh ketakutan sekali. Terus dia bilang begini, aduh Pak, dia bilang, dia nggak ngomong sama saya tuh, dia marah sama saya begitu. Sampai akhirnya singkat cerita nih Bapak Ibu ya, dia bilang, Pak, saya sebaiknya kita tidak usah pulang dulu, dia bilang begitu. Kita sudah tidak boleh, jangan balik ke Waingapu dulu Pak, dia bilang. Sebaiknya kita tahan saja di sini satu malam, dia bilang. Kenapa? Saya bilang gitu. Itu tadi Pak, foto dengan gaya yang kurang bagus. Kaki Bapak itu melebarkan tempat di mana biasanya orang datang untuk sembahyang di situ, dia bilang. Waduh, dia bilang, ini bahaya Pak, akan bisa celaka Pak kita nanti kalau kita pulang ke Waingapu, dia bilang. Lantas saya bilang begini, saya minta maaf, saya bilang, karena saya tidak tahu, saya bilang, saya orang Jakarta, saya melihat sebuah pohon yang penuh dengan keanehan begini, besar begini, punya daya tarik, saya bilang, saya foto dan saya tanpa sadar gerakan itu, saya bilang. Dia bilang, iya Pak. Beberapa anak buah saya juga seperti ketakutan, dan mereka bilang, Pak, saya tidak mau pulang. Saya tidak mau pulang, biar kami tinggal di sini saja. Nah, saya kan tidak bisa tinggal di satu perkampungan yang tidak ada listrik, gelap begitu, saudaraku ya. Kemudian sampai bermalam, sampai besok, begitu. Nggak mungkin saya nggak akan kuat jika tidur di dalam mobil begitu. Singkat cerita akhirnya saya putuskan begini, ya sudah Pak, karena saya yang sudah berbuat, saya bilang begitu, saya tanggung resiko, saya bilang. Saya yang pulang, besok Bapak saya suruh anak buah jemput lagi ke sini. Bagaimana? Saya bilang gitu. Karena dia kekeh, dia nggak mau pulang. Akhirnya saya bilang, ya udah, oke, saya pulang. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya minta bantuan seorang anak untuk saya dituntun jalan keluar, kemudian sampai pertengahan jalan di mana sampai itu adalah batas jalan ke ujung-ujungnya adalah jalan raya. Diantar sampai sana, saudara. Akhirnya saya tinggal mereka. Waktu saya tinggal mereka, mereka mungkin berpikir, wah Pak Deddy akan celaka, akan apa-apa akan terjadi sesuatu yang tidak baik begitu. Dan mereka nggak tahu lah apakah mereka berdoa, saya juga kurang tahu apakah mereka juga marah begitu, mengizinkan saya misalkan juga akan terkena sesuatu karena saya melanggar begitu ya. Tapi pada akhirnya saya sampai. Saya pulang sendiri, saya bawa mobil pantar itu, saudaraku, saya sampai di Waingapu. 3 jam perjalanan lebih ya, saudara, hampir 4 jam. Sampai saya di Waingapu. Dan tidak terjadi apa-apa begitu. Jadi satu kali besok pagi, saya BBM dia, tapi memang signal tidak ada, tetapi nggak apa-apa, saya kirim dulu begitu. Biar satu kali kalau ketika ada signal, pesan itu bisa masuk bahwa saya selamat dan saya ada di Waingapu. Gitu. Dan sampai akhirnya saya kirim anak buah untuk jemput mereka kembali ke jalan tadi malam begitu. Sampai akhirnya saya jemput saudara. Nah saudara lihat ya, satu kepercayaan bahwa di balik kekuatan-kekuatan alam ada pohon yang memberikan kekuatan, kemudian ada batu yang mendatangkan kekuatan, kemudian apalagi ada macam-macam ya yang diyakini memberikan sebuah kekuatan, dan di situ adalah
di mana ada Tuhan mereka yang harus dijaga, dihormati dan seterusnya, itu seperti itu saudaraku, ya disakralkan seperti itu. Lantas inilah sebuah pembuktian bagi saya, sebenarnya saya tidak menantang, tetapi saya membuktikan bahwa Allah yang di dalam saya, yang saya sembah, adalah Allah yang hidup. Allah yang punya kuasa jauh lebih besar dari kuasa Allah manapun. Allah dan tanda kecil ya, Allah manapun. Dan saya yakin bahwa kalau saya disertai Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, ya hambatan, halangan, rintangan, bahaya apapun juga dapat kami lewati. Begitu. Dan akhirnya saya bisa sampai kepada itu tadi, tempat kami yang ada di Waingapu. Dan ketika mereka ketemu saya, mereka malu, saudaraku. Mereka bilang, Pak, ini adalah salah satu bukti. Ya, jadi Bapak Ibu, waktu saya bekerja, saya juga seperti orang penginjil. Saya masuk, saya berbicara tentang Tuhan. Ketika saya ada di daerah Marapu, agama kepercayaan Marapu itu, saya juga berapa kali ketika mau makan, saya berdoa, saya tunjukkan kepada dia. Saya mau pulang, saya berdoa di dalam nama Yesus. Sengaja keras-keras saya bicara soal itu. Saudara, itu adalah teknik salah satu penginjilan yang saya lakukan di sana. Dan ada yang cukup berhasil beberapa daerah, saudaraku ya, beberapa orang gitu maksudnya, itu berhasil. Kenapa? Karena lewat hubungan sapi tadi, dan mereka terima Tuhan. Ya, jadi ini bukan satu hal yang sia-sia. Mereka mengenal, mereka tahu Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka layani itu sebenarnya siapa begitu. Dan hal ini dibuktikan juga dengan cara saya untuk saya berani pulang ke Sumba, ya, dengan cara itu tadi. Tidak pernah menghiraukan omongan mereka akan terjadi satu bahaya. Bapak akan mati, Bapak bahkan ini, itu, dan seterusnya. Ternyata tidak, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kita masuk di dalam inti pesan firman Tuhan hari ini. Kekristenan berbicara tentang penyembahan. Kekristenan berbicara tentang umat atau orang yang mencari Tuhan, datang sujud menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara dan saya adalah penyembah-penyembah sejati. Dan oleh sebab itu, penyembah-penyembah sejati adalah penyembah yang memberikan hidupnya buat Tuhan. Hidup yang berkudus, ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang tidak menyimpang, hidup yang ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kehendak Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, dan kita membentuk kehendak Tuhan itu di dalam diri kita. Kemudian kita menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku ia adalah pelaku yang menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kesaksian hidup kita, maupun kesaksian tentang kabar baik, tentang Kristus, tentang roh kebenaran itu, Allah yang hidup itu. Itu adalah makna atau ciri daripada orang yang menjadi penyembah sejati di dalam Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan, dia harus punya gaya hidup menjadi seorang penyembah, ya, menjadi seorang proskuneo, saudaraku, orang yang memberikan penyembahan, penghormatan, sujud, menundukkan diri kepada Tuhan. Nah, itu saudara dan saya. Nah, kita lihat, saudaraku, ada beberapa hal yang kita mesti pahami sebelum kita menjadi penyembah yang benar. Kita harus tahu 3 hal. Yang pertama, saudaraku, adalah mengenal Tuhan yang kita sembah. Siapa yang Tuhan kita sembah itu? Kita mencatat bahwa Tuhan itu di dalam PL, dia datang memperkenalkan dirinya. Saudara, kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 dan 14 dikatakan bahwa dia datang kepada Musa dan dia menyatakan bahwa dia adalah Ehye, Ahyek, Ehye. Aku adalah aku. Dia memperkenalkan dirinya. Dia mengadakan tanda-tanda bahwa ketuhanannya itu. Saudaraku, lantas Musa dan semua bangsa Israel menjadi percaya. Bagaimana mereka bisa melihat dengan secara mata, secara langsung gitu. Satu karya yang begitu luar biasa, saudara. Ada tiang awan, tiang api. Bagaimana Tuhan menyertai mereka dengan tanda-tanda yang luar biasa. Tuhan menyuruh Musa untuk memukulkan tongkat itu dan tiba-tiba laut menjadi terbelah begitu. Ini Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang hebat. Memang dia adalah the real Tuhan ini. Tuhan yang sesungguhnya begitu. Bukan Tuhan yang katanya, iya katanya ada di sana begitu. Dan saudara, Yesus pernah menyampaikan pesan firman Tuhan ini, ya, kepada setiap kita, ya, di dalam Matius 24 ayat 26 nih, Matius 24 ayat 26 ya. Kita penting sekali untuk mengetahui hal ini. Yesus pernah memperingatkan. Selain dia bicara tadi kepada si perempuan yang ada di Samaria, bahwa bukan lagi di atas gunung, bukan lagi di Yerusalem. Tuhan juga memberikan penjelasan kepada kita. Bukan penjelasan, tetapi menyampaikan pesan kepada kita tentang hati-hati bahwa menyembah Tuhan itu bukan pada satu tempat. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang omnipresent. Dia ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana. Di waktu yang sama, dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Begitu. Jadi Tuhan yang sama hari ini ada di BSD, Tuhan yang sama hari ini ada di Amerika di tempatnya Bu Heni, ada yang ada di luar Jawa, banyaklah saudaraku ya, tempat-tempat kita berbeda, tetapi kehadiran Tuhan itu ada di sana. Nah, saudara, kita lihat Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-26. Ya, Matius 24 ayat 26. Ini diingatkan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong nih. Ya, hebat, dahsyat, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Matius 24 ayat 26 dikatakan demikian. Jadi apabila ada orang berkata, kata Tuhan ya,
Jadi apabila orang ada yang berkata, apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi Tuhan sudah kasih tahu saudaraku bahwa kehadiran Tuhan itu bukan di padang gurun, bukan juga di dalam bilik atau di dalam satu tempat yang diyakini Tuhan tinggal di sana, begitu. Dan Tuhan itu tidak bisa kemana-mana. Tidak begitu konsep penyembahan, ya konsep ketuhanan di dalam kekristenan tidak. Tuhan di dalam konsep kekristenan itu dia hadir ada di mana-mana, bahkan dalam hati kita lewat Roh Kudus hari ini. Pribadi ketiga di dalam Allah Tritunggal, saudara. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dia menjadi perantara komunikasi kita dengan Bapa. Ini hebat, dahsyat, luar biasa. Kita disertai di dalam Roh Kudus yang bersama dengan kita ini. Ini keren banget, saudara. Ya, tidak ada agama yang seperti gini. Nggak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Coba kalau saudara bandingkan, kita tidak sedang beragama. Begitu. Kita sedang membangun relasi, karena kekristenan bicara soal relasi, hubungan antara Bapa dan anak. Bukan sebagai majikan dan tuan. Bukan. Bukan majikan dengan hamba, bukan. Atau bukan tuan dengan hamba, bukan. Agama-agama lain mungkin konsepnya seperti itu. Ada kewajiban-kewajiban yang memaksakan umatnya untuk datang menyembah, berdoa harus begitu. Apabila tidak ada sanksi-sanksinya. Tidak. Kekristenan berbicara soal hubungan Bapa dengan anak, satu hubungan yang intim, kedekatan yang sangat-sangat luar biasa, tidak bisa dipisahkan begitu. Ini kita berbicara soal kekristenan. Makanya dikatakan bahwa hati-hati kata Tuhan. Jangan cari Tuhan di padang gurun, karena itu bukan tempat tinggalnya Tuhan begitu. Ya, jangan cari di dalam bilik begitu. Bukan di sana tempat tinggalnya Tuhan gitu. Tuhan ada di dalam setiap hati kita. Dan kapan waktu saja kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dia juga menyinggung ya tentang berdoa yang benar Tuhan. Bukan hanya menjadi penyembah yang benar, berdoa yang benar. Berdoa-doa yang benar itu bukan sembahyang di satu tempat begitu, kemudian di tikungan-tikungan jalan begitu ya. Bukan seperti itu. Ya, bukan di satu daerah-daerah tertentu, bukan. Tuhan bilang mudah sekali di dalam kekristenan ketika kita menjadi orang percaya, menjadi anak-anak pilihan Tuhan, yaitu kita berdoa, kita memuji Tuhan, menyembah. Di mana? Di dalam kamar kita masing-masing, Bapak Ibu. Tidak perlu dilihat oleh orang. Tidak perlu dipuji oleh orang, tidak perlu. Makanya saya selalu bilang, yang masuk ke dalam menara doa kan tidak pakai baju-baju agama kan. Nggak usah. Kita pakai baju biasa seperti saya, seperti ini aja, kita bisa menyembah Tuhan, begitu. Tidak perlu pakai ritual-ritual agama segala macam. Pakaian bajunya penunjukan identitas tertentu, begitu kan? Gaya-gaya menggunakan atribut-atribut tertentu. Tidak, mencari Tuhan tidak seperti itu. Tidak, begitu. Makanya simpel sekali di dalam kekristenan. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati. Kita sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, kita memuji kebesaran Tuhan, keluar dari hati kita paling dalam. Karena itu kerinduan di dalam diri kita. Dan itu adalah kebutuhan kita untuk komunikasi kita dengan Tuhan. Untuk kita membangun kedekatan dengan Tuhan, itu ada sebuah kebutuhan. Doa adalah kebutuhan. Maka kita lihat, saudaraku, itulah prinsip sejati di dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita melakukan sebuah penyembahan, dan penyembahan seperti inilah yang Tuhan inginkan. Ketika kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Prinsipnya, saudaraku, ketika kita menjadi penyembah yang benar, maka tuntunan Tuhan membawa kita untuk kita harus hidup benar terlebih dahulu. Ingat gak, saudaraku, ada firman Tuhan mengatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Bagaimana kalau kita tidak menjadi orang yang benar, kita tidak menjadi penyembah yang benar, lantas setiap doa kita dijawab oleh Tuhan? Tidak bisa. Makanya kenapa? Roma 1 ayat 2 mengatakan persembahkan hidupmu, dirimu, hatimu buat Tuhan. Begitu. Karena Tuhan mau saudara dan saya menjadi orang yang benar. Gaya hidupnya gaya hidup yang menjadi penyembah yang benar. Nah, punya doa yang berkuasa, doanya doa yang benar. Inilah yang Tuhan mau, saudaraku. Ini tidak bisa dilepaskan satu persatu, saudara. Ini saling terkaitan semua, begitu. Jangan karena kita berpikir kita sudah menjadi pendoa, kemudian kita berdoa, doa kita pasti doa orang benar. Doa yang punya kuasanya. Nggak bisa begitu, Bapak Ibu. Kita harus melewati tahapan-tahapan itu. Hidup dulu di dalam kebenaran, menjadi penyembah yang benar, dan doa yang kita naikkan adalah doa yang punya kuasa. Karena kita adalah orang-orang benar yang Tuhan kehendaki. Bapak menghendaki yang demikian. Bukan berarti nih, dengar baik nih, Bapak menghendaki, kalau jemaatmu kaya, sukses, hebat, asetnya puluhan miliar, kau menjadi penyembah yang sejati ya nak. Nggak ada Alkitab bilang begitu. Allah tidak menginginkan itu. Allah kita tidak mata duitan, Pak Bu. Allah kita tidak pernah menyuruh pemuka-pemuka agamanya untuk memberikan sesuatu keluar duit begitu, banyak keluar duit gitu untuk dia. Enggak seperti itu. Yang tidak menghendaki, Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Atau Tuhan bilang yang minimal aku terima penyembahannya adalah yang lulusan S1 teologi. Yang bukan S1 teologi, silahkan. Anda tidak layak untuk menyembah saya.
menyembah aku, begitu. Nggak bisa, nggak boleh. Apakah begitu pakai syarat? Tidak ada syarat. Itulah hebatnya di dalam kekristenan. Siapapun boleh menyembah. Mohon maaf, yang pekerjaan office boy, you punya hak untuk menyembah kepada Tuhan. Siapa lagi, saudaraku? Orang yang bukan, orang mantan penjahat pun punya hak untuk datang menyembah kepada Tuhan. Mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Tuhan terima, saudara. Jadi bukan kekayaan. Bukan mobil mewah yang Tuhan kehendaki dalam dirimu. Bukan. Bukan pencapaian-pencapaian prestasi dirimu. Wah, kau hebat, kau temukan ini, temukan itu. Kau punya prestasi dunia. Bukan itu, bos. Bukan. Bukan. Jadi jangan salah dimaknai nih, Bapak Ibu. Setiap hari kita latih gaya hidup kita menjadi penyembah yang benar. Saya nggak tahu jam-jam doa saudara, jam-jam pujian penyembahan saudara. Saya sih sarankan nih, Bapak-Bapak juga sukalah menyanyi buat Tuhan. Kalau Bapak-Bapak suka menyanyi untuk lagu dunia, tidak pernah menyanyi lagu-lagu Tuhan, untuk Tuhan. Waduh, kebalik, Pak, Bu. Ya, kembali menyanyilah untuk Tuhan setiap hari. Setiap hari ini Bapak Ibu bisa di ruangan Bapak Ibu yang pasang lagu instrumental apa, lagu rohani begitu ya, kalau nggak mau ada suaranya, setel aja dari YouTube. Saya punya seorang hamba Tuhan, teman, rekan pelayanan, sudah tua sih tante ini, 80 tahun lebih, dan dia punya seorang putri tinggal bersama dengan dia yang tidak menikah putrinya. Itu setiap hari, setiap pagi, itu TV-nya dinyalain, saudara, TV yang ada YouTube-nya. Itu non-stop terus tuh, lagu pujian penyembahan. Kalau tidur dia matiin. Tapi ketika dia bangun, sampai dia masih beraktivitas, dia belum tidur, itu pujian penyembahan mulu. Saya lihat ada lagunya si ini, dinaikin yang non-stop di YouTube itu. Jadi kalau waktu datang masuk ke rumahnya itu adem banget. Adem, aduh tenang, sukacita, enak saudaraku. Ya bagaimana saudara-saudara bisa bayangkan, bisa renungkan, berjam-jam, kalau dia 12 jam misalkan aktivitasnya di rumah, 12 jam itu, 12 jam berisi pujian penyembahan. Kadang-kadang si tante ini juga berdoa, ada jam-jam khusus dia berdoa. Begitu, si anaknya juga berdoa. Saudara bisa rasakan bagaimana hadirat di Tuhan di rumah itu. Waduh, kuat banget saudara. Enak Bapak Ibu, enak banget. Makanya ayo saya menghimbau nih. Sekarang kita latih gaya hidup kita menjadi penyembah yang benar. Ayo Pak Bu, perbanyak. Mulut kita pakai untuk memuji Tuhan lewat lagu-lagu. Ya, saudara di HP saya download nih. Saya download lagu-lagu rohani, ya, kemudian saya simpan atau saya pindahin dari laptop saya masukkan ke memory card di sana. Kalau saya pergi ya, saya jalan ya, saya kecilin, saya pakai headset itu. Saya dengerin lagu rohani. Nggak kenceng-kenceng banget, nanti bahaya di jalan. Tidak, pelan-pelan gitu, saya dengerin. Aduh, enak, indah Bapak Ibu. Indah, betul. Waduh, kita semangat sukacita berlimpah di dalam Tuhan ketika kita memuji dan menyembah. Jangan lupa, seorang penyembah yang sejati, ketika dia memuji dan menyembah, dia bisa mendatangkan hadirat Tuhan yang kuat. Korelasinya dengan kehadiran Tuhan ketika ada di tengah-tengah kita adalah apa? Bentuknya, ada mujizat yang terjadi. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, ada mujizat, kesembuhan terjadi. Ada kelepasan di sana. Orang yang terikat ketika kita menyanyi lagu-lagu tentang kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan begitu. Itu bisa manifestasi itu Bapak Ibu. Nyanyi doang, begitu. Itu bisa, waduh, orang bisa manifestasi itu yang mereka terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan begitu. Saudara lihat betapa hebatnya kuasa Tuhan itu. Apakah kita masih nggak percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup? Ketika lewat pujiannya saja, saudara, orang dijamah, orang tersentuh, bertobat, yang terikat bertahun-tahun bisa lepas, saudara. Waduh, keren banget Bapak Ibu. Cuma nyanyi doang itu. Ya, ini keren. Ya, sama seperti Daud kan. Ketika Saul sudah dimasuki roh jahat begitu. Dia mengambil kecapi, dia menyanyi buat Tuhan. Waduh, lega hatinya Saul. Saudara itu lihat, ada power, ada kuasa yang besar lewat pujian dan penyembahan. Makanya Daud melatih kita menjadi doa pujian penyembahan. Gaya hidup ini diambil oleh Pak Niko di dalam GBI. Gaya hidup doa pujian dan penyembahan. Semua jemaatnya, saudara, ratusan ribu dan ribuan gereja di bawah GBI Gatsu, Gatot Subroto, diajar jemaat mereka menjadi jemaat yang itu tadi, punya gaya hidup ilahi, memuji di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Tapi bukan cuma punya Pak Niko ini kan punya kita semua, karena memang Tuhan menghendaki kita untuk seperti itu, menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Ayo maju terus penyembah-penyembah sejati yang ada di dalam Zoom ini, yang sedang menyaksikan live ini. Anda adalah penyembah sejatinya Tuhan. Anda dahsyat, Anda punya kuasa, Anda hebat, luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan, Anda dipakai Tuhan yang sangat hebat. Makanya Anda menjadi orang yang hebat. Jangan pernah merasa
ketakutan begitu ya, merasa nggak enak dibilang Anda hebat. Betul, saudara hebat. Kenapa? Karena ada Tuhan yang maha hebat bersama dengan saudara. Karena saudara orang pilihan, anak-anaknya dia, saudara pun akan menjadi orang yang hebat. Begitu. Jadi jangan hebatnya itu dipakai untuk sombongan kita, tapi hebatnya betul, saksikan. Karena kita punya Tuhan yang maha hebat yang ada dalam diri kita. Jadi jangan, oh kamu hebat. Oh enggak lah, saya bang nggak hebat. Ngomong, yes saya hebat. Karena di dalam saya, di dalam diri saya dituntun oleh Tuhan yang maha hebat. Yesus Kristus, itu kesaksian. Kalau saudara bilang, enggak lah, yang hebat mah Tuhan. Betul, yang hebat Tuhan. Tetapi seakan-akan kita mengecilkan bahwa Tuhan yang bekerja di dalam kita itu, artinya begini, kita tuh nggak siap begitu. Nggak siap begitu. Kenapa kita nggak siap? Itu tadi. Ya ngomong aja terus terang. Memang iya, saya hebat karena Tuhan yang memampukan saya untuk hebat. Itu bukan karena saya. Bukan karena pintaran saya. Bukan karena ijazah teologi saya. Bukan koneksi pelayanan saya. Bukan jadwal pelayanan saya yang padat setiap minggu. Bukan itu. Karena Tuhan yang memakai saya. Maka saya menjadi orang-orang pilihan dia yang hebat. Begitu dong. Jadi orang kan pengen yang namanya hebat. Mereka akan datang. Ya. Oke Bapak Ibu. Ya, maju terus buat Shema Adonai, worship. Ya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana caranya kita mengenal atau kita menjadi penyembah yang sejati? Yang kedua adalah kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini tidak boleh dilepaskan, saudaraku. Ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu kita bangun dari mana, saudaraku? Dari setiap hubungan kedekatan kita lewat firman yang kita baca. Kita temukan roh dan kebenaran itu. Roh Kudus dalam diri kita menuntun, mengingatkan kepada kita untuk waktu-waktu kita belajar. Nah, Shema Adonai sudah memenuhi persyaratan ini. Apa itu? Setiap minggu, bukan setiap hari. Bukan setiap bulan. Setiap hari, 7 hari dalam 1 minggu. Belajar firman. Saya belum ketemu nih komunitas yang seperti ini. Beberapa kali Shema Adonai selalu saya menjadi bahan motivasi saya untuk menyampaikan kepada jemaat lain, kepada komunitas-komunitas lain. Lu kalah lu. Berapa kali saya tunjukkan nih Shema Adonai. Bukan karena pengen lihat diri saya, bukan. Tapi saya lihat tuh. Setiap pelajarannya setiap hari juga, waduh, pelajaran berbobot. Saya suka lihatin nih pelajaran ini, pelajaran berat di STT nih. Saudara sudah makan, bukan lagi makan makanan yang lembek tuh. Saudara sudah makan makanan yang udah dewasa nih, orang dewasa makanannya. Ya, kalau dalam istilah nih, istilah Alkitab, saudara sudah makan makanan yang keras itu. Sudah dewasa berarti, saudara. Nah, kalau sudah dewasa rohani, maka jagalah hidup kita. Jangan kita kembali kepada kanak-kanak rohani atau bayi rohani begitu. Yang apa-apa sedikit-sedikit ngambek begitu. Apa-apa sedikit itu kecewa, apa-apa sedikit mengukur dengan duit, dengan materi begitu. Yesus kasih kita tuh nggak pakai duit kok. Dia nggak minta suruh kita tebus kok. Atau Yesus bilang, kalau nggak bayar nih, gue kasih tangan gue doang nih untuk keselamatan lo nih. Gue nggak mau mati buat lo sepenuhnya, mati. Nggak mau begitu. Harus bayar ya. Apakah Tuhan ngomong begitu? Kagak, Tuhan nggak bilang begitu. Gratis, full dia berikan kepada kita. Karena kasihnya begitu besar. Dan nggak ada yang seperti itu. Memang betul, sampai hari ini nggak ada. Saya pun kalau ditanya, mau nggak mati buat orang lain? Nggak mau jawabannya. Saya pengen hidup, saya punya anak, saya punya harapan, saya punya keinginan. Nggak mau saya. Tapi yang hebat itu, Tuhan yang dahsyat itu, dia mau mengambil rupa sebagai manusia. Dia mau mati untuk tebus kita semua. Supaya kita jangan mati nih. Biar dia saja menjadi korban penebusan. Dan biar kita ini kembali kepada sang pemilik, sang pencipta. Siapa itu? Bapa di dalam surga. Satu rancangan yang hebat yang akan kita temukan oleh agama lain. Makanya bertobatlah mereka yang murtad-murtad. Kau tinggalkan Tuhan itu karena kejabatan. Mungkin karena uang, karena jodoh. Bertobatlah betul-betul. Kau mendapatkan sesuatu untuk apa di dunia ini. Tetapi kau kehilangan segala-galanya selama-lamanya. Kau pertahankan harta dunia hari ini. Kau tidak menjadi penyembah yang benar. Kau hanya cari uang. Uang yang menjadi sesembahanmu setiap hari. Kau pikirkan bagaimana omset bisa bertambah setiap hari. Dari ratusan juta, saudara mungkin sampai miliaran kau berpikir. Setiap hari begitu kerja keras. Kadang-kadang you tidak bisa tidur. Memikirkan bagaimana nih omset harus tercapai. Bagaimana nih pegawai harus ditambah. Bagaimana kapasitas produksi harus dinaikkan. Bagaimana saya harus buka cabang di sana, di sini, perusahaan-perusahaan yang bisa berkembang. Begitu. Saudara hanya memikirkan sesuatu yang dunia sementara yang tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Alkitab berkata bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tidak berguna hartamu. Tidak berarti Tuhan langsung melihat hartamu gitu banyak dan kemudian bilang malaikat, ya udah malaikat kita nego aja dah. Ya udah kasihanlah dia karena dia hartanya banyak, ya udah masukkan dia ke surga. Enggak ada istilah begitu. Ya, jangan bodoh dibodohi oleh dunia ini. Duit perlu. Uang perlu kita sama hidup dunia ini. Uang penting buat pelayanan. Uang penting untuk melakukan diakonia. Uang penting untuk melakukan pelayanan misi. Uang penting untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan yang lainnya.
Bahkan pelayanan-pelayanan anak sekolah minggu kita yang seringkali ditelantarkan, orang tuanya bertumbuh rohaninya, anaknya nggak pernah diperhatikan. Sekolah minggunya tidak pernah diperhatikan, gerejanya hebat, mapan, di mana-mana buka cabang besar-besar, bagus-bagus, sekolah minggunya ala kadarnya. Nah, perhatikan anak-anak itu juga. Jadikan mereka itu calon-calon menjadi penyembah yang sejati. Fasilitasi mereka dengan fasilitas yang sekarang yang mereka butuhkan. Begitu. Jangan mereka dilupakan. Saya melihat banyak hari ini hanya mereka aja orang tuanya bertumbuh. Anaknya, diserahkan aja anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, udah selesai. Nggak begitu Pak Bu. Menjadi penyembah yang sejati hari ini, saudara harus fokus kepada firman. Firman yang kita baca setiap hari, kita pelajari setiap hari, baik itu konteksnya, sejarahnya, maksudnya, ya, tokoh-tokohnya, itu yang kita pelajari. Itulah roh kebenaran. Itu adalah kebenaran yang kita terima, yang kita cari, yang kita pelajari di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, jadi itu yang kedua, saudaraku ya. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Belajar seperti seorang wanita yang di bawah kaki Tuhan Yesus. Ketika dia di bawah kaki Tuhan Yesus, dia rindu. Dia sangat nanti-nantikan. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Dia menyimak perkataan Tuhan. Seakan-akan dia tidak mau lepas daripada Tuhan. Dia di bawah kaki Tuhan sambil dia mendengar, dia membasuh kaki Tuhan. Ada pengorbanan di sana. Minyak narwastu yang begitu mahal. Dia persembahkan buat Tuhan. Dia di kaki Tuhan, dia mendengar telinganya tentang firman dan pengajaran Yesus yang sempurna. Siapa yang mau nentang teologi Tuhan Yesus? Saya iri lihat perempuan ini, Maria ini. Dia duduk di bawah kaki Tuhan, sementara Marta sibuk di dalam pekerjaan pelayanan. Itu sama tuh dengan hamba-hamba Tuhan yang sekarang menonjolkan pelayanan. Bukan cari Tuhannya, bukan melayani Tuhannya, melayani diri sendiri lewat pekerjaan pelayanan Tuhan. Itu, dia sibuk sendiri sana-sini, sana-sini. Oh, mau cari pengakuan dan seterusnya. Tetapi Maria tidak. Maria tidak mau menonjolkan dirinya. Menyibukkan dirinya dengan pekerjaan pelayanan Tuhan. Yang dia butuh, yang dia mau adalah Tuhan itu sendiri. Dia ada di bawah kaki Tuhan. Dia sujud, menyembah. Dia mendengar Tuhan berbicara. Dia membasuh kaki Tuhan, memberikan tanda kasih dan penghormatannya sebagai sebuah simbol itu. Ayo, sekarang lihat orang Kristen. Kemana gaya hidupmu hari ini? Jangan pernah lupakan panggilanmu dan panggilan saya hari ini kita menjadi penyembah yang sejati. Bangun iman saudara, pertumbuhan iman saudara untuk saudara belajar di dalam kebenaran firman. Jadi yang pertama, saudaraku, bagaimana kita menjadi true worshiper atau penyembah yang sejati, penyembah yang benar, saudara. Yang pertama adalah kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Itu yang pertama. Syarat utama itu, nggak boleh tawar-tawar. Ya. Dia Tuhan yang hidup atau bukan nih? Tuhan yang memperkenalkan diri atau tidak nih? Kalau agama mencari Tuhan, agama supaya tidak kacau. Agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhannya. Yang katanya, ini adalah Tuhannya. Tapi Tuhannya tidak bisa menunjukkan tanda-tanda kebuktian tentang kealahannya. Tetapi kekristenan berbicara tentang Allah yang datang kepada manusia. Satu, sebelum Yesus datang, dia memperkenalkan diri kepada Musa. Yang kedua, dia datang lewat Teofani. 3 orang yang hadir, berjumpa dengan Abraham. Dan itu adalah Yesus. Allah yang mengambil rupa manusia dan dia bisa makan. Itu adalah kehadiran Yesus. Dia datang memperkenalkan diri, memang dia hidup. Begitu. Kalau orang sampai murtad sih Bapak Ibu. Saya bingung mau ngomong apa. Sampai tinggalkan jalan yang udah benar. Seperti pesan Tuhan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan ke kiri ya. Ke kiri itu biasa tuh kehidupan dunia. Yang ke kanan, lu penyesatan-penyesatan tuh. Di balik ajaran-ajaran maupun agama lain. Gitu. Dan akhirnya sampai menyimpang. Aduh. Bapak Ibu. Ya kita berdoalah untuk itu ya. Makanya bangun pengajaran gerejamu menjadi pengajaran yang kuat. Bangun gaya hidup jemaatmu menjadi jemaat yang punya gaya hidup surgawi. Begitu. Apa? Pujian dan penyembahan. Surga berbicara tentang pujian dan penyembahan. Tuhan melatih kita untuk kita itu. Begitu. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, bangun ini terus Bapak Ibu. Bangun. Pak, saya suka kalau pujian dan penyembahan itu beramai-ramai. Ya nggak apa-apa, kumpulkan aja di rumahmu. Ada anak, ada mertua, ada adik, ada istri, ada suami. Ayo, bangun sama-sama. Saya suka ya kalau Bu Murni tadi memainkan pujian ya. Selama ini kan saya tahu Bu Murni ya, menaikkan pujian, bisa gitar begitu. Itu indah banget, indah banget.
ya, sambil menguji di rumah, ya, baca firman atau dengar firman, ya, atau dengar khotbah dari YouTube sambil kita menaikkan lagu pujian. Aduh, coba Bu, kita renungkan, enak banget, nyaman banget, tenang banget. Tuh, betul. Udah ada itu mah, ada penyerahan total hidup kita dah udah sama Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Udah, kita nggak mikirin yang lain-lain. Tapi selama kita mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ya kita tahu Tuhan ada prioritas. Saya yakin Bapak Ibu, bukan kita dilatih menjadi orang yang malas, bukan. Bukan Tuhan melatih kita menjadi orang yang pasif, bukan. Saya yakin kalau kita mengutamakan Tuhan, fokus kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi ide, gagasan, rencana kita, keinginan kita, pasti Tuhan akan tuntun dan Tuhan sertai. Jadi jangan pernah khawatir Bapak Ibu, ya. Jangan pernah khawatir tentang hal itu. Yang ketiga, saudaraku, ya, bagaimana kita menjadi penyembah yang benar? Yang ketiga adalah selalu berdoa dan memuji. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kita baca nih ayat terakhir. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai dengan ke-26. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25-26. Demikian firman Tuhan. Ayat 24 dulu ya Bapak Ibu ya, biar jelasnya ada di mana dia, dua orang ini. Ya. Ayat 24 berkata, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka, Paulus dan Silas maksudnya, ke ruang penjara yang paling tengah, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang apa? Yang kuat, bukan yang sekedar ada ikatannya doang, begitu. Atau sekedar ikatan yang biasa-biasa begitu. Atau dengan menggunakan sebuah tali begitu, tidak. Tetapi ini dengan rantai nih Bapak Ibu ya. Kemudian dikatakan ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam. Wah, ini tengah malam berapa nih? Jam 12 kah? Ngapain dia, Paulus dan Silas? Paulus dan Silas dimulai dengan apa? Berdoa. Setelah dia berdoa apa? Nggak cukup dengan berdoa dia. Dia menyanyikan puji-pujian kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Ya. Kepada Allah Israel. Allah Tritunggal yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang kita kenal. Sebagai juru selamat kita. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Doanya didengar, pujiannya didengar oleh mereka semua nih. Tapi bukan sekedar didengar. Apa yang terjadi, saudaraku? Lihat ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Coba lihat nih. Yang doanya di satu ruangan Paulus dan Silas. Ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan, terjadi gempa yang sangat hebat. Lantai-lantai penjara, semua pintu-pintu penjara itu terbuka tuh, saudara. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal dampak dari pujian, doa pujian kepada Tuhan. Saudara bisa lihat dampaknya begitu hebat. Kembali Pak Bu, kita renungkan, kenapa bisa terjadi yang seperti ini? Karena inilah dia adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang betul-betul, Tuhan yang bukan katanya, bukan dengar dari orang, tetapi Tuhan yang betul-betul menyatakan dirinya. Dulu kepada Musa, kepada kita, lewat inkarnasi Yesus yang mengambil rupa sebagai manusia. Dan kembali dia menyatakan itu. Jadi Allah itu, yang ketiga, dia bertakhta di atas pujian. Jadi Allah kita yang kita sembah, dia adalah Allah yang hadir lewat pujian dan penyembahan. Saudara bisa lihat lewat pujian dan penyembahan betapa hebatnya kuasa. Bisa mendatangkan gempa, Pak Bu. Pak, jangan begitu. Saya doa di dalam ruangan apapun tidak terjadi apa-apa karena kita harus belajar seperti Paulus hidupnya. Tadi kan saya bilang menjadi penyembah yang benar bukan cara jago kita nyanyi, kita bisa berbahasa roh, kita bisa bermazmur. Bukan itu. Tetapi memang kita sudah melatih diri kita menjadi orang yang benar terlebih dahulu. Begitu. Gaya hidupnya benar. Kita hidup dalam kebenaran. Makanya kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ya. Bahwa apapun omongan orang tentang Yesus yang ada di YouTube. Kita menyembah manusia lah, kita menyembah manusia yang mati lah, kita menyembah bangkai lah, ini itu dan seterusnya. Jangan didengerin, doakan mereka. Jangan dibalas kebencian dengan kebencian. Kebencian dikalahkan oleh kasih. Dan oleh sebab itu doakan, ampuni mereka, minta mereka kalau kita dengar. Yang kita nggak kenal pun ketika di YouTube ngomong seperti itu, doakan mereka. Syafaat kita menjadi pengantara untuk mengubah kehidupan orang lain. Begitu. Jangan kita balas dengan dendam, dengan kebencian. Wah, kita kena Bapak Ibu, virus itu nyangkut di kita tuh.
Bukannya kita berdampak buat mereka, mereka berdampak buat kita, dan dampak mereka ke kita itu negatif. Nah, makanya hari ini kita belajar. Ayo Pak Bu, 3 hal ini. Ya, saya tutup. Mengenal Tuhan yang benar, yang pertama. Ya, yang kedua, saudaraku, menyembah di dalam roh dan kebenaran, jadikan ini sebagai gaya hidup. Yang ketiga adalah selalu berdoa dan memuji Tuhan. 3 ini, saudara harus bangun. Oke, pengenalan Tuhan yang benar sudah kita miliki, ya, sudah kita kenal, sudah kita tahu. Tinggal 2 ini kita bangun terus, kita pertahankan ini terus di dalam gaya hidup kita, dalam iman percaya kita, di dalam kedewasaan iman kita, bahwa kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, dan kita menyadari, kita memahami bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menjadi true worshiper-nya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua pagi hari ini. Sukses selalu, selamat beraktivitas, tangan Tuhan menolong dan menyertai setiap kita. Amin. Itu firman. Amin, amin. Terima kasih hambanya ya sudah menyampaikan firman-Nya tadi. Oke, seperti yang tadi dikasih tahu oleh Pastor Dedi ya, bahwa salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah tetap memuji Tuhan ya. Dan kali ini kita akan bernyanyi lagu rohani ya. Pujian berikutnya dari Ibu Murni, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Silakan operator. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Juga selalu bersuka dalam memuji dan menyembah Tuhan ya. Oke, untuk berikutnya ya, kita untuk esok hari masih di renungan pagi, dan untuk malam harinya nanti ya, untuk malam hari nanti waktu Indonesia Barat ada episode ketiga ya dari misiologi bersama dengan Ibu Anita Butars, yang nanti moderatornya adalah Ibu Aling ya, Sister Aling. Judulnya nanti adalah Sejarah Gerakan Misi. Ya, jadi ada sejarah ya di situ ya, yang pasti akan menambah ilmu pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang hidup, Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar, ya Tuhan, mampukan kami selalu senantiasa hati kami untuk riang gembira menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, menjadi penyembah-Mu yang benar, penyembah-Mu yang sejati, karena Engkau-lah satu-satunya Tuhan yang benar dan satu-satunya Tuhan yang sejati. Masukkan kami untuk lebih dalam mengenal-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu, Bapak Dedi Kurniawan, supaya apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi rema dalam hidup kami di pagi hari ini. Mampukan kami bukan hanya untuk mengingat apa yang beliau sampaikan, namun juga mampu melakukannya sesuai dengan kehendak firman-Mu. Berkati juga keluarganya dan juga kami semua yang ada di sini, dan saudara-saudara kami yang belum punya kesempatan untuk masuk ke dalam ini, dan selalu nangis kami dalam roh kudus-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selanjutnya doa blessing dari Pak Dedi Kurniawan. Silakan hambanya. Ya, baik, makasih Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah melaksanakan renungan pagi kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami Tuhan. Terima kasih, Kau sudah mengingatkan kami untuk kami tetap terus menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biar ini akan terus kami bangun menjadi gaya hidup di dalam iman kami, iman percaya yang kami bangun di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tangan Tuhan kiranya menyertai dan menolong kami. Apapun yang kami kerjakan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari pencobaan Tuhan, tetapi biar Tuhan kami semakin mendekat dengan Tuhan. Ada waktu-waktu hari ini kami berjalan bersama dengan-Mu, dengan tuntunan-Mu, dan apa yang kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tangan-Mu, buka hatimu, arahkan hatimu untuk terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan dan kebenaran. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Lakukanlah bagian-Mu yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan hari ini, terus kita bangun sampai garis akhir kehidupan kita. Terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua sepanjang hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai. Maranatha di dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali kepada Tuhan di dalam kemenangan. Bahkan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya dan berkati, bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi semua ya, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan operator.